Nah, ini fasal yang ke-10 adalah fasal terakhir yang isinya itu munajat kepada Allah, tawassul sama Nabi Muhammad SAW. Diawali dengan tawassul sama Nabi Muhammad SAW. Bait pertama, ya akramal khalqi ma liman aludhu bihi siwaka inda hululil hadithil amimi walan yadhiga Rasulullah jahuka bi idzal karimu tajalla bismi muntagimi fa inna min judika ad-dunya wa dharrataha wa min ulumika ilmal lawhi wal qalami. Itu 3 bait sendiri itu pembahasannya. 3 bait ini syairnya seolah-olah kita atau Al-Imam Al-Busiri atau kita si pembacanya sedang dialog sama Nabi Muhammad. Kita sedang dialog dengan Rasulullah, khitab kepada Nabi Muhammad. Kita mengatakan 3 bait pertama tuh, ya akramal khalq, wahai makhluk paling mulia, maliman aludhu bihi siwaka, saya tidak punya andalan buat saya berlindung inda hululil hadithil amimi, di hari kiamat nanti ketika keadaan sangat genting banget, saya nggak punya andalan yang buat saya pegangan berlindung kecuali engkau. Itu arti bait yang pertama. Ya Rasulullah, hari kiamat saat keadaan genting luar biasa, ana bingung mau berlindung sama siapa. Ana nggak punya perlindungan kecuali hanya engkau saja. Bait ini sebenarnya implementasi dari atau turunan daripada hadis Nabi Muhammad yang ada di Sahih Bukhari. Di Sahih Bukhari ada sebuah hadis yang disebut berulang-ulang dan juga di riwayat-riwayat yang lain, bahwa Nabi kasih tahu nanti di hari kiamat umat manusia akan datang berbondong-bondong kepada Nabi Adam. Ingat hadis itu? Jadi manusia bangkit dari kubur, keadaan enggak jelas ngapain. Itu sumpek paling besar yang kita alamin. Kalau ada pertanyaan kapan kita sumpek yang paling parah, itu. Karena orang semuanya bingung, kita mau ngapain, enggak tahu mau kemana, enggak tahu mau ngapain, enggak jelas keadaan. Udah gitu keadaan terombang ambing, ada orang yang mukanya begini, ada yang begini, udah macam-macam, bangkit dari kubur bingung semua umat manusia. Sampai mereka mengatakan lebih baik hisab cepat-cepat. Udah cepet-cepetan hisab, gimana ini? Maka seluruh umat manusia mencari pertolongan, mencari syafaat, cari orang-orang besar yang punya jabatan, orang dalam yang bisa menjadikan keadaan kondusif, menjadi tenang begitu. Hisab, berjalanlah urutannya begitu. Akhirnya semua orang datang kepada Nabi Adam. Ngapain ke Nabi Adam? Minta tolong, wahai Nabi Adam, tolonglah menghadap kepada Allah. Ini keadaan cepetan dijalanin. Tolong kami keadaan kayak begini. Ya, di situ yang kita sering dengar hadis. Nabi Adam mengatakan nafsi nafsi, diriku diriku, maksudnya sendiri sendiri. Anak nggak berani ngadep Allah sekarang. Hari ini Allah sedang puncaknya marah. Belum pernah Allah marah seperti hari ini sebelum dan sesudahnya. Anak nggak berani ngadep Allah. Anak pernah punya kesalahan sama Allah. Anak nggak berani. Coba kalian pergi kepada Nabi Allah Nuh. Ini Nabi yang ngasih tahu nih. Maka semua orang datang kepada Nabi Nuh, jawabannya sama. Wahai Nabi Nuh, engkau adalah ayah kedua kami, engkau begini. Orang puji-puji dulu. Engkau begini, engkau begini, engkau begini. Ngadeplah kepada Allah. Nafsi-nafsi, sendiri-sendiri saya enggak berani ngadep Allah. Hari ini Allah sedang murka. Kata Nabi Ibrahim, idhabu ila Ibrahim. Kata Nabi Nuh, idhabu ila Ibrahim. Idhabu ila Ibrahim, pergilah kepada Nabi Ibrahim. Datang. Anta Khalilullah, engkau begini, muji-muji. Muji-muji dulu sebelum minta sesuatu, muji-muji dulu kan begitu biasanya tuh kita ya. Kita kalau ada perlu sama orang kan begitu biasanya tuh. Orang kalau ada perlunya biasanya yang kagak ngaji pengen ngundang ngaji biasanya tuh. Ada yang ngaji pengen ngundang doang biasanya. Kata Nabi Ibrahim, saya nggak berani hari ini. Sama jawabannya, idhabu ila Musa. Pergi kepada Nabi Musa. Jawabannya sama, idhabu ila Isa. Jawabannya sama. Kata Nabi Isa, idhabu ila Rasulillah. Pergilah kalian kepada Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Seluruh umat manusia nih, semua umat manusia dari zaman dulu sampai hari kiamat nanti
Semua orang datang minta pertolongan Nabi Muhammad. Datang kepada Rasulullah, semuanya mata tertuju kepada Nabi, semua pikiran ke Nabi Muhammad, semua suara ke Nabi Muhammad. Di situ Nabi Muhammad, hari itu Nabi Muhammad pamornya luar biasa. Ya Rasulullah, engkau adalah utusan Allah, anta habibullah, engkau adalah kekasih Allah, engkau begini, engkau begini. Ketika manusia datang, apa kata Nabi? Ana laha, syafaat itu ana yang punya, kata Rasulullah. Syafaatul uzma, ini yang disebut dengan asy-syafaatul uzma, pertolongan besar-besaran untuk seluruh umat manusia. Siapapun ngerasain syafaat Rasulullah di situ. Mau yang baik, mau yang kagak baik, yang mukmin, yang kafir, semua hatta para nabi dapat kebaikan pertolongan Rasulullah. Semuanya. Ya, maka Nabi Muhammad sujud kepada Allah, kemudian Allah baru gabulkan dan seterusnya dan seterusnya. Keadaan berangsur-angsur pulih di situ. Jadi di saat itu Allah murka, puncaknya kemurkaan. Dan kenapa Allah murka? Ya karena di saat itu semua orang kumpul yang modelnya macam-macam ada di situ. Firaun ada, Abu Jahal ada, Abu Lahab ada, pembantai muslim jutaan orang ada, semua manusia tuh ada di situ. Dan memang itu hari kiamat, sehingga disitulah keadaan berangsur-angsur pulih. Itu yang disebut dengan syafaatul uzma. Nanti kita bakal ngalamin itu. Di saat itu ente mau minta tolong sama siapa di situ? Ente mau berlindung sama siapa di situ? Kita mau berlindung sama siapa? Nggak ada yang lain, cuma Nabi Muhammad. Ente mau cari pertolongan sama yang lain kagak bisa. Sehingga ada sebagian orang yang mengkritik burdah. Burdah ini dikatakan syair-syair kesyirikan. Kenapa? Salah satu syair yang mencerminkan kemusyrikan syair ini. Masa tidak ada yang menolong kecuali Rasulullah di hari kiamat begitu. Dia tidak faham korelasi bait ini sama hadis tadi. Maksudnya di hari kiamat enggak ada, para nabi dan rasul aja enggak ada yang berani ngadep Allah. Terus ente mau ngadep Allah sendiri? Nggak bisa. Setiap orang wajib tawasul sama Nabi di situ. Semua orang wajib istighatsah sama Nabi di situ, minta pertolongan, minta syafaat. Dan pada saat itu Nabi Muhammad sudah meninggal, minta tolong sama Nabi Muhammad yang sudah meninggal pada saat itu kita. Semua orang tawasul sama Nabi di situ karena nggak bisa langsung sama Allah. Semua orang ngerasain kebaikan jasanya Nabi Muhammad, dan itu yang disebut dengan asy-syafaatul uzma. Ente hari kiamat pengen berlindung apa kagak sama Nabi Muhammad? Kagak. Manusia paling aneh ini. Bagaimana nanti dia di hari kiamat? Saat itu bagaimana itu nanti di situ? Dia belum tahu keadaan hari kiamat seperti apa. Sehingga para nabi pun angkat tangan, nggak berani ngadep Allah. Tapi semuanya harus lewat pintunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paham ya? Jadi hari kiamat kita cuma bisa berlindung sama Rasulullah. Semua orang berlindung sama Nabi Muhammad. Baru setelah itu hisab dan seterusnya. Dah, bait kedua, walan yadhiga Rasulullah jahuka bi idzal karimu tajalla bismi muntagimi. Ini juga kita masih ngajak ngomong Nabi Muhammad di situ. Ini bait seolah-olah kita ngomong sama Rasulullah, ya Rasulullah, lan yadhiga jahuka. Ya Rasulullah, kedudukan kamu di sisi Allah, martabat kamu di sisi Allah, pangkat kamu di sisi Allah tidak mungkin menjadi sempit, tidak mungkin menjadi rendah hanya karena sebab aku minta tolong kepada engkau. Walan yadhiga Rasulullah jahuka bi idzal karimu tajalla bismi muntagimi. Di hari kiamat saat Allah Al-Karim, Allah yang maha baik banget itu, hari kiamat sedang menampilkan dirinya dengan nama Muntaqim. Allah namanya Ar-Rahman, baik, Ar-Rahim, baik, Al-Karim, baik. Tapi di hari kiamat saat itu tuh Allah sedang bertajalli dengan bukan nama Rahman yang kelihatan saat itu, tapi Muntaqim, zat yang maha membalas
perbuatan hambanya. Ente berbuat nggak benar, ente berbuat zalim, di situ Allah akan balas semua. Jadi Allah sedang menghadapi dosa-dosa hambanya, maka yang nampak nama muntagim di situ. Apa maksud bait ini? Begini, ini bahasa dalam banget, bahasa singkat ini tapi buat kita orang awam nih kalau diterangin panjang. Ya, ini saking pinternya mewarisi Jawami'ul Kalimnya Rasulullah ini Al-Imam Al-Busiri. Ya Rasulullah, kamu kan punya kedudukan di sisi Allah tinggi, Allah cinta kepada kamu. Kalau seandainya hari kiamat saat Allah sedang marah, terus saya minta tolong kepada engkau, enggak mungkin kedudukan kamu tiba-tiba berkurang di sisi Allah karena Allah ngelihat dosa saya. Anak kasih contoh sama antum. Ana lagi kesel sama satu orang karena dia ini berbuat salah fatal sama ana. Contoh, anggaplah itu perumpamaan kita sebagai hamba berbuat salah kepada Allah, ya, sehingga Allah marah kepada kita. Ada satu orang berbuat salah sama ana kesel, ana bilang ana murka sama ente. Akhirnya orang ini pengen cari pertolongan supaya ana maafin dia. Bagaimana caranya? Dia cari orang yang dekat sama ana. Contoh misalnya ada satu orang dekat sama ana baik, ada orang dekat sama ana baik sama dia, ana akrab sama dia. Ini orang lihat, wah ini si A dekat sama Habibmu nih. Coba dah ana pengen dekat. Bang, tolongin saya ngapa bang? Biar Habib maafin saya. Udah akhirnya ana lagi diem, ini orang datang, Assalamualaikum Habib. Ya waalaikumsalam, kenapa? Ini Bib, si fulan kan katanya salah sama antum. Tolong Bib maafin ya. Kagak bisa. Pangkat dia di sisi ana tiba-tiba ciut langsung, saking besarnya marah ana sama dia. Pangkat dia nggak kelihatan. Paham antum? Yang tadinya dia ada posisi di hati ana, yang tadinya ana suka banget sama dia, oh nggak bisa, afwan Ustaz, kalau dia ada nggak maafin. Walaupun antum yang minta bantuan sama ana, walaupun antum yang minta pertolongan sama ana, nggak bisa, afwan Ustaz, nggak bisa. Seolah-olah dia tetap kurang pangkatnya buat ana maafin dia. Salah orang dia ini kurang gede pangkatnya. Dia datang lagi cari orang yang pangkatnya lebih besar. Datang ke anak saya misalnya, contoh ke anak saya. Ya. Terus dia bilang, "Wan, tolongin saya Wan, Abah ini biar maafin saya begini." Datang anak saya. "Kenapa sayang? Ini Abah maafin si fulan ya, Pak ya." "Oh, nggak bisa. Kalau dia nggak bisa." Ya Allah. Ini orang lebih tinggi dari dia pangkatnya, tapi tetap hilang pangkatnya ketika ana melihat kesalahan dia. Pangkat anak-anak hilang ketika ana melihat kesalahan dia. Paham antum? Ini contoh. Ini orang akhirnya cari orang yang pangkatnya lebih tinggi lagi di hati ana. Misal contoh, dia datang ke orang tua ana, ibu ana, atau guru ana, minta tolong Habib, Ustadz, tolong bantuin ana supaya Habib Muhammad maafin ana. Atau datang ke Umi ana, Umi maafin ana, ya khair. Datang guru anak telepon misalnya, atau orang tua anak ngomong, "Bib, iya Mi, itu si fulan kenapa emangnya? Udah maafin dah." Pangkatnya gede banget ini, nggak bisa ciut di mata anak pangkatnya ini. Ya khair dah, karena antum, karena Umi, anak maafin dia. Paham antum? Itu perumpamaan. Hari kiamat nih, kita misalnya kita ini punya dosa sama Allah banyak banget. Sampai-sampai kalau kita bilang, "Ya Allah maafin saya, dosa kamu terlalu banyak." Ya Allah. Terus kita datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lan yadhiq jahuka bi ya Rasulullah." Wahai Rasulullah, pangkat kamu di sisi Allah, kalau kamu mintain pertolongan ana sama Allah, mintain ana supaya maafin, ngasih syafaat ana, pangkat kamu tetap tinggi di sisi Allah, nggak bakal jadi kurun, nggak bakal jadi turun dan berkurang, nggak bakalan. Jadi separah apapun orang, kalau udah Nabi yang mintain ampun, diampunin dosanya. Antum bayangin hari kiamat ini semua manusia kumpul, dosanya siapa tuh semua orang? Semua manusia tumplek jadi satu di satu waktu. Buat nolong orang yang segitu banyaknya, pangkat Nabi Adam kurang tinggi, begitu kira-kira. Datang ke Nabi Adam, angkat tangan. Magomannya nggak cukup buat ngangkat nolongin ente segini banyaknya.
Datang ke Nabi Nuh kurang magamnya, Nabi Ibrahim kurang tinggi pangkatnya, Nabi Musa, Nabi Isa kurang tinggi. Cukup satu pangkat Nabi Muhammad, lebih dari semua pangkat para nabi kumpulin semuanya kalah sama satu pangkatnya Rasulullah. Semua orang itu langsung dikasih syafaat. Kayak apa itu kedudukannya Nabi Muhammad SAW? Ini kalau Nabi Muhammad di depan kita, kita bilang, ya Rasulullah, orang segitu banyaknya aja minta pertolongan lewat engkau kepada Allah, Allah terima, apalagi cuma saya doang, nggak bakal berkurang pangkatmu ya Rasulullah. Tolongin aneh ini yang banyak buat dosanya, enteng buat engkau, nggak bakal hilang pangkatmu di sisi Allah. Paham antum? Paham? Kira-kira Rasulullah kalau kita minta tolong, minta syafaat, minta bantuan, ngasih apa kagak? Ngapain ente minta tolong sama anu sono? Ngapain ente tawasul sama anu sono gidah? Ngapain ente sono? Jangan, ente jangan. La. Nabi nggak begitu. Fa inna min judika dunya, bait ketiga tuh. Fa inna min judika dunya wa dharrataha, ya Rasulullah, karena kamu itu royalnya, dermawannya, bukan cuma ngasih duit 1 miliar 2 miliar, bukan. Dunya wa dharrataha. Dunia dan dharrahnya dunia. Dharrah itu sebenarnya madu. Dunia sama akhirat itu kayak bini pertama bini kedua, nggak bisa disatuin, menjambak-jambakan dia ntar gitu ya. Fa inna min judika dunya wa dharrataha, ya Rasulullah, kamu itu royalnya bukan cuma sedikit, tapi dunia royal, akhirat royal. Orang minta sorga sama Nabi dikasih. Bayangin, sahabat Nabi Ka'ab bin Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami ditanya, ceritanya udah terkenal ya. Rasulullah bilang sama satu sahabatnya, karena dia rajin khidmah sama Nabi, karena dia nyiapin air wudunya Nabi. Habis Nabi wudu, Nabi bilang, ya Rabi'ah, sal, wahai Rabi'ah, ente baik banget sama ana, ente masya Allah khidmah sama ana. Sal, ente mau minta apa? Ngomong, mau minta apa? Dia jawab, as'aluka murafaqataka fil jannah. Ana minta nemenin Nabi di sorga. Itu permintaan ya Rasulullah. Mintanya bukan minta Mercedes-Benz E-Class ataupun minta mobil termewah, minta gunung emas. Mintanya sorga tertinggi bersebelahan sama Nabi, nemenin Nabi di sorga. Itu mintanya kan kagak tanggung-tanggung itu. Minta sorga yang kayak begitu sama Nabi, dikasih gak? Dikasih. Kata Nabi, fa'inni ala nafsika bikathrati sujud. Ente nggak ada minta yang lain? Enggak ya Rasulullah, itu aja. Bantu ana biar mempermudah ente dapet itu, banyakin sholat. Bantu ana biar itu buat pelicin, kata Rasulullah. Minta sorga tertinggi, nemenin Nabi, dikasih. Coba ente minta sorga mana? Beb, ana pengen sorga, Beb. Gua aja belum tentu masuk sorga, minta sama gua loh. Gua kagak tahu ini masuk sorga apa kagak. Fa inna min judika dunya. Jadi 3 bait itu kita lagi ngerayu Nabi Muhammad. Kalau kita ada masalah, ya Rasulullah mintain nama Allah, enteng buat Allah. Kalau udah engkau yang minta mah, sebejat-bejatnya ana, sebanyak-banyaknya dosa ana, pangkat engkau ketutup semua orang sehari kiamat, bagi cuma ana doang. Kau kan royal banget, dunia akhirat orang minta sama engkau kasih. Gitu. Paham? Nah jadi biar gede hati jadi orang Islam. Biar gede hati jadi orang Islam. Ente mau bikin apa? Mau bikin pesantren, buatannya nih. Mau bikin pesantren, dananya gede, jangan takut, ada Nabi Muhammad. Ada Nabi Muhammad yang kalau diminta nggak pernah nolak. Bukan cuma semasih hidupnya, setelah meninggalnya juga sama begitu. Setelah meninggalnya sama begitu. Minta apa? Nggak bakal ditolak. Sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beb, itu ada dalilnya banyak udah. Nanti kalau mau dalil datang aja ke rumahan, ntar kasih dalilnya ntar. Ya. Itu 3 bait pertama. Terus bait berikutnya kita dalam bahasa Arab namanya iltifat. Itu kita langsung mengalihkan pembicaraan. Tadinya kita ngomong sama Nabi, seolah-olah itu kita ngomong sama diri kita sendiri. Ya nafsu la tagnati min zallatin azumat.
Kita kan lagi minta tolong sama Nabi Muhammad, dosa kita banyak, supaya Nabi Muhammad dimintain tolong sama Allah, buat engkau kecil, buat kalau engkau yang minta, buat Allah kecil ya Rasulullah. Kalau engkau minta, engkau baik banget, dunia akhirat Allah, orang minta kepada engkau kasih. Dah, tenangin diri kita. Ya nafsu la tagnati, wahai jiwaku, jangan putus asa. Min zallatin azumat, dari perbuatan dosa yang besar. Ente bejat banget, ente punya aib banyak, punya dosa banyak. Tenang, jangan putus asa ente. Jangan kecil hati. Innal kaba'ira fil ghufrani kallamami. Karena dosa besar itu kalau ditimbang dengan ampunan Allah, kumpulin dosa orang paling bejat di dunia selama dia muslim. Ya, asal jangan musyrik sama Allah, kumpulin dosa paling bejat. Coba dosanya seapa? Bandingin sama ampunan Allah. Ya Allah, saya mau tantangin, coba bahasa kasarnya nih. Saya mau tantangin, dosa saya banyak banget. Sanggup gak ampunan kamu ngapus dosa saya? Ayo. Kira-kira gedean mana? Gedean ampunan Allah apa dosa kita? Enggak mungkin Allah bilang, waduh, kuota ampunan saya nggak cukup. Dosa ente terlalu besar. Enggak mungkin Tuhan kayak begitu. Ampunan kalau sudah direndengkan dengan dosa, kalamami, dosa gede jadi kayak kecil. Ya Allah, kecil banget. Ya Allah, saya punya dosa banyak ini. Kira-kira engkau masih bisa ngampunin enggak? Ya, kecil. Kecil buat Allah Subhanahu wa taala. Makanya pernah ada satu orang yang lagi di Ka'bah, dia doa kepada Allah, ya Allah, kalau seandainya kamu mau menghisap dosa saya, kamu mau menghitung dosa-dosa saya yang banyak, saya bakal hitung ampunan kamu. Bahasa tinggi nih, bahasa tinggi, paham gak? Kalau engkau mau menghitung dosa ana, ya Allah, engkau misalnya bilang kepada aku, ya Rabb, dosa kamu banyak tuh sekian, aku akan hitung dosa kamu. Nggak mungkin ampunan kamu, mohon maaf, nggak mungkin ampunan kamu itu lebih sedikit dari dosa saya. Coba saya hitung, ya Allah, ampunan kamu dikit banget ini, nggak bisa ngampunin yang lain dong, apalagi saya aja kagak bisa, apalagi yang lain. Artinya apa? Ini orang kayak seolah-olah pengen bilang, ya Allah, saya bakal hitung ampunan kamu tuh banyak banget. Ya Allah, masih banyak ampunan, masih banyakan ampunanmu daripada dosa saya, ampunin dosa saya gitu. Cuma bahasanya pakai bahasa lugu, polos, dari hati. Enggak semua orang bisa kayak begitu. Kalau ente begitu sambar geledek bisa-bisa. Jangan coba-coba ente begitu. Orang punya magom lain-lain. Ada orang yang ngomong kayak gitu diterima, orang lain ngomong kayak gitu belum tentu bisa diterima. Ada ulama yang kalau ngomong modelnya saklek, sama muridnya saklek, tapi diterima, makbul, dan muridnya banyak. Kayak Habib Alwi ya, Segaf, Habib Alwi bin Abdurrahman, Zadul Muslim. Ente lihat cara beliau ceramah tuh kayak bagaimana, ngomongnya, ceramahnya, segala macam. Ente jangan coba-coba ikut-ikutan kayak beliau, dibagelin orang, dibagelin orang sekampung. Orang punya porsi macam-macam sendiri-sendiri. Nabi Musa aja begitu. Nabi Musa kalau doa sama Allah teriak-teriak, ya Allah, ini dia ini bocahnya yang katanya hebat banget. Nabi Muhammad digituin. Ya. Atau ya Allah, teriak-teriak. Di malam Isra Mi'raj Nabi Muhammad perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, ngelihat Nabi Musa lagi munajat sama Allah di kuburnya, teriak-teriak. Kayak nggak sopan kalau kata kita begitu. Nggak sopan. Sampai Nabi sendiri heran, nanya sama malaikat Jibril, Jibril itu siapa? Itu suara siapa itu sampai kayak gitu, begitu gitu. Itu Nabi Musa ya Rasulullah. Kok begitu doanya? Apa kata malaikat Jibril? Kata malaikat Jibril, ente kasih, innallaha qad arafa hiddatah. Allah udah maklumin, emang keras dia kalau doa begitu ya Rasulullah. Allah udah ngertiin. Paham itu? Jadi karakter orang nggak bisa disamain. Ngelihat kayak begitu, pengen kayak begitu, orang nggak demen namanya ente. Apa karakter ente, jadi diri ente sendiri begitu. Yang penting ente ikutin patokan standarnya apa yang dibawa sama Nabi Muhammad SAW. Orang kan punya beda-beda. Paham ya? Jadi ini orang ngomong begitu,
Ya nafsu la tagnati min zallatin azumat. Wahai jiwaku, jangan kecil hati, jangan putus asa kalau kamu pernah tergelincir berbuat dosa sangat besar. Karena sebesar-besarnya dosa kalau direndengin sama ampunan Allah, kecil banget tuh dosa. Nggak ada apa-apanya, kecil buat Allah. Wahai jiwaku, dua bait ini buat diri sendiri nih. Ya nafsu la tagnati min zallatin azumat. Innal kabaira fil ghufrani kallamami. Sama bait berikutnya. La'alla rahmat rabbi hina yagsimuha ta'ti ala hasabil isyani fil gisami. Wahai jiwaku, jangan kecil hati. La'alla rahmat rabbi hina yagsimuha. Mudah-mudahan, siapa tahu, mudah-mudahan waktu Allah bagi-bagiin rahmatnya, ente dapat jatah sesuai dosa ente. Di sini ada yang dosanya 6 on, si fulan dosanya 2 kilo, si fulan dosanya 5 ton, si fulan dosanya 6 kintal, si fulan dosanya 80 ton. Di sini nih misalnya, rahmat Allah turun ke sini, bilang, ya nafsu la tagnati min zallatin azumat innal kabaira fil ghufrani kallamami la'alla rahmat rabbi hina yagzimuha ta'ti ala hasabil isyani fil jami. Wahai jiwaku, jangan kecil hati, ampunan Allah lebih gede daripada dosamu. Siapa tahu pas Allah lagi kucurin rahmatnya, rahmat itu datang sesuai porsi dosa-dosanya. Makanya ente gedein hati ente pas lagi di tempat majlis salim, supaya dapat rahmatnya banyak dibanding yang kanan kiri ente. Ente lagi di majlis nih, ya Allah, ini dosa paling gede saya ya Allah di majlis. Aib paling banyak saya, paling hinanya orang saya, paling kagak khusyuk sholat saya. Saya minta ya Rabb rahmatmu yang gede buat saya. Begitu. Itu ente dapat rahmat segede-gedenya itu begitu tuh. Tapi kalau alhamdulillah saya sudah jadi orang baik, ya, kayaknya mah dosa dikit doang kayaknya mah dosa ini. Ya ente dikasih rahmat sama Allah dikit, nggak datang kali itu rahmat. Ya. Bangsa rahmat lagi mau turun bilang, tengil banget nih hamba, gak jadi dah gua. Tengil banget nih hamba. Pakai ngerasa baik. Gitu ya. Nah, jadi itu 2 bait untuk diri kita, buat gedein hati. Kemudian 2 bait lagi itu kita doa sama Allah. Jadi yang pertama bukan doa, manggil Nabi. Kalau doa sama Tuhan doang. Haram doa sama makhluk. Sama Nabi Muhammad bukan doa kita, tapi manggil, nida. Terus sama jiwa kita manggil. Kemudian 2 bait, ana senang banget ini 2 bait doa sama Allah. Ya Rabbi waj'al raja'i ghaira mun'akisin. Ya Allah, saya udah manggil Nabi, saya udah gedein hati saya. Ya Allah, waj'al raja'i ghaira mun'akisin. Jadikanlah harapan saya enggak sebaliknya. Saya punya harapan engkau baik, Nabi Muhammad ada, saya kan umatnya, baik banget mintain syafaat, dan engkau itu punya ampunan banyak. Maka saya punya harapan, saya punya husnudzon, engkau ngampuni dosa-dosa saya. Jangan sampai ya Allah harapan saya terbalik, saya berharap dosa diampuni malah kagak. Ya Rabbi waj'al raja'i ghaira mun'akisin ladaika waj'al hisabi ghaira munkharimi. Jangan sampai husnudzon saya salah. Saya udah husnudzon sama engkau, engkau bakal ngampunin, masa salah? Jangan ya Rabb, jangan ya Rabb. Terus nih doa ini nih yang kedua ini, Allah ini doa indah banget. Waltuf bi'abdika fid daraini inna lahu sabran mata tad'uhu al-ahwalu inhazim. Ya Allah, waltuf bi'abdik, berlemah lembutlah kepada hambamu ini. Biar lembut ya Allah, biar baik sama saya, biar baik, jangan kasar-kasar sama saya, jangan galak-galak sama saya. Waltuf bi'abdika fid daraini inna lahu sabran, karena nih hamba nih, dia punya kesabaran, mata tad'uhul ahwalu yanhazimi. Sabarnya sedikit dia ya Allah, biar kesian dah. Ntar ada keadaan parah genting, hancur dia ya Rabb. Hari kiamat babak belur dia kalau kamu gak lembut sama dia. Ya, karena saya punya kesabaran itu terbatas. Ana bukan orang yang kuat tahan banting, enggak ya Allah, saya punya kesabaran tipis. Saya orang yang lemah. Saya lemah. Sabran mata tad'uhul ahwalu yanhazimi. Kalau keadaan datang yang kagak enak, hancur kesabaran saya. Saya orangnya payah ya Rabb. Biar baik sama saya.
Saya nggak kuat takutnya ya Allah, biar baik sama saya begitu. Ini bahasa yang anak nggak bisa terjemahin apa mungkin begitu kira-kira ya. Kalau bahasa sastranya mungkin lebih indah lagi. Jadi antum fahamin makna itu. Habis itu wa'dzan li suhbi salatin min kadaimatin 'ala nabi bi munhalin wa munsajimi marannahat 'adzabatil bani rihu saba wa atrabal isa hadil isi bin naghami. Dah sampai situ burdah aslinya. Lebihnya tambahan dari ulama tuh. Nah, itu yang dua terakhir, ya Allah perkenankanlah hujani Nabi Muhammad dengan solawatmu, dengan hujan yang deras dan hujan gerimis yang kagak berhenti-berhenti ngucurin terus ke Nabi Muhammad. Ya. Berapa lama hujan itu saya minta, ya Allah hujani solawatmu kepada Nabi Muhammad deras dan gerimis seperti hujan yang deras dan gerimis nggak berhenti-berhenti. Marannahat adzabatil bani rihu saba, selama angin sepoi-sepoi masih menggoyang-goyangkan dedaunan, selama angin sepoi-sepoi masih bikin daun-daun itu bergoyang-goyang, selama itu juga saya minta hujani Rasul dengan solawat salammu seperti hujan yang deras, hujan yang gerimis yang agak berhenti-berhenti. Wa ma atraba al-isa hadil isi bin naghami, selama ini begini, saya terangin dulu. Jadi di zaman dulu, ini udah nggak ada zaman sekarang, nggak tahu kalau di pelosok-pelosok ya. Di zaman dulu itu orang kalau naik onta melakukan perjalanan jauh kan pasti jenuh tuh. Kalau kayak kita sekarang jalan jauh kira-kira perlu apa? Ini kita mau jalan ke Jawa Timur. Kalau kita naik kendaraan gitu kan kita perlu ada hiburan ya, nyetel gosidah-gosidah di jalan, ada apa gitu supaya ngeringanin beratnya perjalanan. Nah, orang dulu mereka itu punya namanya al-hadi. Ya hadi sir ruwaidan wanshud amamar rakabi, itu hadi namanya, wahai pelantun. Jadi ada orang yang memang punya tugas, dia melantunkan syair-syair atau nabuh rebana untuk mengatur alur cepat lambatnya onta yang lagi dituntun. Jadi onta itu subhanallah punya keistimewaan. Kalau ente tabuhin hadroh yang kalem, dung tak 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 dung tak 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 sambil nyanyi tak tak dung, tuh onta jalannya pelan, tak 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 dung tak, kakinya gerak tuh pelan-pelan deh. Tapi kalau ente cepat dung tak 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 dung tak tak tak, tuh onta jalan cepat gitu. Itu zaman namanya haji. Ya hadi sir ruwaidan, wahai hadi jalan pelan-pelan aja gitu ya. Wanshud amamar rakbi, lantunin gosidah di depan rombongan-rombongan dan seterusnya. Itu gosidah kalau antum tahu wajib tuh. Itu kalau zaman dulu. Kalau zaman sekarang mungkin ontanya tinggal dipakein Walkman, terus ente setelin musik, udah cepet dia ngebut, nggak pakai hadi lagi udah tuh ya. Selama pelantun rombongan itu masih menggerakkan kakinya rombongan onta-onta, selama itu juga sholawat untuk Nabi Muhammad SAW begitu. Nah itu ada berapa bait tuh? 3, 2, 2, berarti berapa itu? Berapa? Kalau lapar bego emang gitu ya. 3, 2, 2, 7. 3, 2, 2, 7 tambah 2 lagi 9. Jadi aslinya bait ke-10 itu fasal ke-10 cuma 9 bait ya. 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8, 9 ya, 9 bait doang gitu ya. Itu fasal ke-10. Ini hanya sekedarnya. Kalau ente tahu sastra Arab, ente tahu bahasa Arab, ente tahu dzauk, ente punya cita rasa bahasa Arab, ente baca burdah bisa goyang-goyang, ente asyik baca burdah. Karena bahasanya enak, enggak bosan-bosan. Kita ulang-ulang tuh enggak bosan-bosan, nikmat banget. Nikmat banget. Apalagi yang bab jihadnya Rasulullah, bab wah itu enak banget ya.